Bacaan Alkitab 3 Mei. Perjanjian Lama Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 18 ayat 31. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang di 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari mata pada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Sora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai di pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal mereka logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah ke-5 orang itu. Lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat mereka bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh seperti orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak berkekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sorah dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku
Dan diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai ke rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesungguhnya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan. Oleh sebab itu insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai ke rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu, diambillah efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil. Lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku, mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau dan seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gerson bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di sini. Pembacaan dari Perjanjian Baru Yohanes 3 ayat 1 sampai 22. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tidak berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Pembacaan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 24. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minuman gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang membubuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh ciptaanmu. Bacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 14 ayat 20 sampai 21. Juga orang
Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.